Two American Superfortress bombers arrived over the Japanese city of Hiroshima on the world's most devastating military mission. The Enola Gay, with Colonel Paul Tibbets at the controls, was about to drop the first atomic bomb, a weapon conceived by a group of international scientists based at Los Alamos in the United States. So far, no one knew exactly what effect the bomb would have. And kills 50 to 60 to 70,000 people. We are now into a completely new era. Perhaps 100,000 people incinerated in seconds. This very tall mushroom cloud rising from it. President Truman had already threatened the Japanese with a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. When the truth was revealed, his words seemed an understatement. Sehari setelah peristiwa pengeboman itu, di Indonesia, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, sebuah organisasi BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh organisasi bernama PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakilkan oleh Bung Hatta. A single B-29 of the 509th Composite Group makes daily sorties over Japan. Navigator Theodore Van Kirk. What we would do is assign the crews a target. The bombs that they would carry on these missions were the same size, the same weight, and the same shape as the atomic bomb. Until 8:15 on the morning of August 6, 1945, when a single plane carrying a single bomb opened the age we now live in. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. With what results we know only too well. Penyerangan yang kedua kalinya ini membuat Jepang lemah tak berdaya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Tiga tokoh tersebut kembali ke tanah air dan ternyata di Indonesia Sultan Syahrir telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah melalui radio BBC pada 5 Agustus 1945. Dan Syahrir berusaha mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Masuk! Bung Hatta dan Bung Karno, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin karena ini adalah waktu yang sangat tepat. Apa maksud perkataanmu itu? Tolong perjelaskan pernyataanmu itu padaku. Iya, karena berita kekalahan Jepang atas sekutu sudah tersebar. Dengan demikian, kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan Syahrir, kita tidak dapat dengan mudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membahas semuanya dalam rapat PPKI agar semuanya jelas. Lalu, apakah berita kekalahan itu sudah terbukti secara akurat? Saya sendiri sudah mendengar berita tersebut melalui radio BBC. Tapi, apapun alasannya, saya akan tetap pada pendirian saya. Setelah mendengar keputusan IR Soekarno dan Mohatta yang tidak setuju dengan pendapat golongan muda yang memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin, Sultan Syahrir kemudian mendatangi markas golongan muda di Menteng Raya. Bagaimana hasilnya, Syahrir? Bung Karno dan Bung Hatta sangat tidak setuju dengan pendapat golongan muda. Kenapa bisa begitu? Ini kebaikan kita semua. Kita dalam keadaan vacuum of power, kita juga harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia untuk golongan muda dan melibatkan golongan tua. Kita juga harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Menurut Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan perlu adanya pertemuan PPKI. Karena mereka telah terikat oleh kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marsikal Terauchi. Kita secepatnya harus melakukan pertemuan golongan muda terkait pembahasan masalah ini. Akibat perbedaan pendapat itu, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok.
Chairul Saleh sebagai pemimpin mengadakan pertemuan di ruangan Lembaga Bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta. Teman-teman, kita harus mengadakan tindak tegas mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak bisa ditunda lagi. Menurut Syahrir, Bung Karno dan Bung Hatta tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan secepatnya. Karena mereka telah terikat dengan kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marsikal Terauchi yang akan diberikan oleh Jepang. Kemerdekaan itu hak rakyat, bukan tergantung negara lain. Saya tidak setuju mengenai hal ini. Kita harus mendesak secara paksa agar Bung Karno dan Bung Hatta menyetujui keputusan ini. Lalu, siapakah yang akan menemui Soekarno untuk menyampaikan keputusan ini? Apakah kita semua? Oh, itu tidak mungkin kita lakukan. Baiklah, saya menunjuk Wikana dan Darwis untuk menemui Bung Karno dan Hatta di kediamannya. Baik, Saleh, semua akan kami laksanakan dengan segenap jiwa kami. Oleh Wikana dan Darwis, hasil keputusan disampaikannya kepada Bung Karno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.30. Masuk! Ada keperluan apa kalian berdua menemui saya? Kami datang dengan maksud menyampaikan keputusan yang telah kami musyawarahkan dengan golongan muda, agar Bung Karno bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Saya tidak akan melakukan hal itu. Saya akan tetap teguh pada pendirian saya bahwa proklamasi harus dibahas dulu melalui sidang PPKI. Apakah Bung Karno tidak ingin memikirkan keputusan itu kembali? Sekali tidak. Keputusan saya telah bulat. Saya tidak akan main-main dengan perkataan saya. Apabila Bung Karno tidak ingin mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini leher saya. Kalian boleh membunuh saya sekarang juga. Tapi saya tidak akan melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, untuk masalah ini akan saya bicarakan dengan wakil-wakil PPKI besok. Untuk kedua kalinya, IR Soekarno dan Hatta tidak menyetujui pendapat golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, para pemuda kembali mengadakan rapat di Asrama Bapepti di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta yang dipimpin oleh Chairul Saleh. Dari hasil pertemuan ini diputuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Maaf, Bung Karno, kami terpaksa melakukan hal ini. Sebenarnya ini ada apa? Kenapa kalian memegang tangan saya? Jangan main-main kalian sama saya. Lepaskan. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa kalian juga menangkap istriku? Apa salah kita? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apa salah kami? Sudah, diam. Nanti kami jelaskan. Rombongan penculikan IR Soekarno telah tiba di Rengas Dengklok. Di tempat penculikan ini, Hatta telah tiba terlebih dahulu. Ternyata tidak hanya saya, Bung Hatta juga ditangkap. Apa maksud kalian ini? Golongan muda melakukan tindakan ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan. Kalian semua memang keras kepala. Sudah berapa kali saya dengan Bung Karno menyatakan tidak setuju dengan keputusan ini. Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan emas ini sebaik mungkin? Berita kekalahan Jepang dari sekutu belum dapat dipercayai kebenarannya. Apa Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita yang dibawakan Sultan Syahrir? Saya tidak akan percaya dengan kalian sebelum ada bukti yang akurat. Walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya. Dari pihak golongan muda mengirim Yusuf Kunto ke Jakarta untuk melaporkan keadaan ini kepada pemuda yang berada di Jakarta. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Soebardjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang kekalahan Jepang atas sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno dan Hatta. Keberadaan Soekarno dan Hatta akhirnya diketahuinya dari Wikana. Dan telah terjadi kesepakatan pula antara golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo dan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan itu, Ahmad Soebardjo, Sudiro yang merupakan sekretaris pribadi Ahmad Soebardjo, dan Yusuf Kunto pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput rombongan Soekarno. Rombongan Ahmad Soebardjo pun akhirnya telah tiba di Rengas Dengklok. Lepaskan mereka sekarang juga. Kita bisa membahas permasalahan ini dengan baik-baik. Tidak bisa begitu saja. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois, kita juga tidak akan melakukan tindakan ini. Memang kesempatan emas ini harus kita gunakan sebaik mungkin.
Tetapi apakah kekalahan Jepang atas Sekutu telah terbukti kebenarannya? Golongan muda sendirilah yang mendengar berita tersebut melalui radio. Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari juga, paling lambat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah perkataan itu bisa terbukti adanya? Terbukti, saya ingkar. Nyawa saya sebagai jaminannya, lepaskan mereka sekarang juga. Baiklah, kami setuju dengan keputusan ini. Kemudian, rombongan tersebut pulang ke Jakarta untuk membahas penyusunan teks proklamasi. Dalam perumusan teks proklamasi, semula akan dilakukan di Hotel Des Indes pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi pihak hotel tidak mengizinkan adanya kegiatan selepas pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan keadaan seperti ini, Ahmad Subarjo berhasil meminjamkan tempat dari Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Oh, kalian masuk saja, anggap seperti rumah sendiri. Maaf, saya tidak akan ikut campur. Saya akan naik ke lantai 2. Baik, sebelumnya terima kasih atas ketersediaan Anda dalam penyiapan tempat ini. Ya, sama-sama. Baik, kamu tunggu di luar saja ya. Baiklah, Bung Karno, saya akan menunggu di luar saja. Jadi Bung, nampaknya kita harus segera mungkin untuk merumuskan naskah proklamasi ini, Bung. Baiklah, mari kita segera masuk saja. Tidak ada kesulitan yang mereka hadapi, semua berjalan lancar. Setelah mereka selesai dengan teks proklamasinya, mereka kembali ke Serambi menemui Sudiro, PM Diah, dan Sukarni. Bagaimana, Bung? Apakah semua sudah terselesaikan? Tenanglah, semua sudah berjalan dengan baik. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika semua yang hadir di sini menandatangani naskah selaku wakil dari bangsa Indonesia? Saya tidak setuju. Saya pikir itu terlalu banyak. Saya juga tidak setuju. Kurasa penandatangan hanya cukup 2 orang saja, Soekarno dan Hatta. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Dengan disetujuinya usul Sukarni tersebut, mereka kembali di kediaman Soekarno. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Kediaman Soekarno kesibukan tampak mewarnai rumahnya. Sayuti, bisakah kau membantu saya untuk mengetik naskah ini? Baik, saya akan ketikkan. Terima kasih. Fatmawati, tolong kemarilah. Ada apa Kang Mas memanggil saya kemari? Apakah ibu sudah sibuk? Oh, tidak Kang Mas. Memang ada apa? Baiklah. Tolong jahitkan kain bendera warna merah dan putih. Kan ibu masih punya sisa kainnya. Baik Kang Mas. Terima kasih. Selesai dengan persiapan yang akan digunakan, muncul persoalan mengenai tempat pembacaan proklamasi. Dan akhirnya dilangsungkan di rumah Insinyur Soekarno sendiri, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Hara-huru terjadi menjelang pembacaan proklamasi. Bung Karno, saya sudah memberitahukan kepada rakyat Jakarta dan sekitarnya untuk mendengar teks proklamasi dan berkumpul di lapangan Ikada. Saya tidak setuju jika pembacaan proklamasi di lapangan Ikada. Mengapa begitu, Bung? Saya khawatir apabila proklamasi dibacakan di lapangan Ikada, pasti akan banyak timbul bentrokan antara rakyat dan pasukan militer Jepang. Kalau begitu, di mana tempat yang aman untuk pembacaan teks proklamasi? Bagaimana kalau di depan halaman rumah saya? Yang pertama, selain aman, di halaman rumah saya juga dapat menampung ratusan orang. Baiklah kalau begitu, saya akan segera menyebarkan berita ini. Sesaat setelah berita mengenai tempat pelaksanaan itu sudah tersebar, tiba-tiba Latif dan Zuhud menemui Insinyur Soekarno di kediamannya. Permisi, Bung. Silakan. Maaf, Bung. Apakah saat proklamasi kita akan mengibarkan bendera merah putih? Itu tentu akan dilakukan karena pengibaran bendera adalah simbol bahwa kita telah merdeka. Tapi benderanya belum ada. Bagaimana ini? Kamu tenang saja.
Tidak usah khawatir, Fatmawati sudah saya suruh untuk menjahit benderanya. Oh, baiklah kalau begitu. Kita berdua yang akan mencari tiang bambunya. Persiapan segala sesuatu sudah siap, para tokoh pejuang telah hadir termasuk Wali Kota Jakarta Suwiryo. Hanya Muhatta saja yang belum hadir di sana. Dr. Muardi mendatangi Soekarno di kamarnya dan mengingatkan bahwa hari sudah siang. Bung, ayolah mulai acara ini. Kasihan para pemuda dan para tokoh lainnya telah menunggu sejak pagi tadi. Tunggulah sebentar, Mas Wardi. Selama Bung Hatta belum datang, saya tidak akan membaca proklamasi itu. Kalau Mas Wardi ingin menunggu, silahkan baca proklamasi itu sendiri. Saat terjadi perdebatan itu, Bung Hatta datang dengan pakaian putih-putih pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Maafkan saya, Bung, jika Anda sudah menunggu saya terlalu lama. Ya sudah, tidak apa-apa. Mari kita baca proklamasi itu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Bangsa Indonesia berpuluh-puluh tahun ingin merdeka, berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan guna menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari berbagai penjuru daerah, berkumpul untuk memusyawarahkan. Permusyawaratan itu berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini, kami menyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berita proklamasi yang sudah meluas di seluruh Jakarta disebarkan ke seluruh Indonesia pagi itu juga. Teks proklamasi telah sampai di tangan kepada bagian radio dari kantor Berita Damai, yaitu Waidan B. Panalewan. Evus, tolong siarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan ini selama 3 kali berturut-turut. Baiklah Tuan, saya akan menyiarkan berita ini selama 3 kali berturut-turut. Hei kalian berdua, tolong hentikan segera penyiaran berita ini. Kalau tidak, kami akan memberikan hukuman. Lanjutkan saja pekerjaanmu, hiraukan saja perkataannya. Kita harus segera menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Ulanglah berita tersebut setiap setengah jam, hingga rakyat mengetahuinya. Baiklah Tuan. Evus terus melakukan pekerjaannya tanpa menghiraukan perkataan orang-orang Jepang itu. Berita penyiaran itu terus dilakukan hingga pukul 16.00 saat siaran radio itu berhenti, hingga akhirnya ralat berita penyiaran ini dan segel pemancar yang ada di kantor Berita Damai tersebut, dan laranglah para pegawai di dalamnya segera mungkin. Baik Tuan. Akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945, pemancar yang ada di kantor Berita Damai disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Penyegelan terhadap pemancar radio Damai tidak menyurutkan para tokoh muda untuk menyiarkan berita proklamasi. Bagaimana ini? Pemancar yang ada di radio Damai telah disegel dan para pegawai pun dilarang masuk ke kantor tersebut. Bagaimana kita bisa menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat? Ya, bagaimanapun caranya kita harus segera menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat. Baiklah, begini saja. Bagaimana jika kita mengambil alat-alat radio dari kantor Berita Damai, lalu kita pindahkan dan kita beritakan proklamasi terus-menerus? Ya, itu ide yang sangat baik. Tapi bagaimana kita bisa mengambil peralatan tersebut? Sementara kantor Berita Damai telah disegel oleh pihak Belanda. Untuk itu, kita harus mengambil peralatan-peralatan tersebut sedikit demi sedikit. Lalu kita membawa peralatan tersebut kemana? Kita bawa peralatan semua tersebut ke rumah Waidan B. Panalewan yang berada di Jalan Menteng 31. Baiklah, itu ide yang bagus. Mari segera kita lakukan. Akhirnya para tokoh muda berhasil menciptakan pemancar baru di tempat itu. Dan dari sinilah berita proklamasi disiarkan. Selain itu, berita proklamasi juga disiarkan melalui pers dan selebaran.
Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam hati kita. Dan mari kita terus bersatu dan membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.